Halo sahabat desa, bertemu lagi dalam serial e-learning Kanal Desa. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar dan memahami tentang bagaimana membuat rencana bisnis, mulai dari proses menentukan produk hingga merencanakan bisnis dalam bentuk dokumen bisnis model kanvas. Maka, pada video kali ini kita akan belajar tentang pemasaran melalui media digital atau biasa kita sebut dengan digital marketing. Seperti yang kita rasakan bersama, pandemi COVID-19 berdampak pada sektor ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat terpaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Salah satunya, optimalisasi teknologi dan internet untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Tidak terkecuali para pelaku usaha. Mereka mulai mengoptimalkan penggunaan internet agar bisa menjual produk dan mempertahankan bisnisnya di masa pandemi. Kebiasaan baru ini menimbulkan perubahan perilaku pada produsen dan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Produsen mulai mengandalkan teknologi internet untuk memasarkan produk dan membangun toko online-nya. Sedangkan konsumen juga mulai mempunyai kebiasaan baru dalam berbelanja secara online karena dinilai praktis dan menghindari interaksi secara fisik di tengah pandemi seperti saat ini. Hal ini dibuktikan dengan data penggunaan internet hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bahwa sekitar 73,7% penduduk Indonesia menggunakan internet. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 23,5 juta atau meningkat sebesar 8,9% dibanding pada tahun 2018 lalu. Data ini membuktikan bahwa terdapat perubahan perilaku masyarakat di mana kita telah masuk dalam era digital 4.0 dan bergantung pada teknologi internet. Fakta ini sekaligus menjadi sebuah peluang untuk memanfaatkan internet menjadi ruang perdagangan. Internet menjadi sarana dalam meningkatkan kegiatan perdagangan. Menggunakan internet, kita bisa menjual produk kepada siapapun dan dimanapun konsumen membutuhkan. Agar kita dapat mengoptimalkan pemanfaatan internet untuk memasarkan produk, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan digital marketing. Digital marketing adalah kegiatan promosi dan pemasaran produk menggunakan media digital dan internet untuk menjangkau konsumen. Digital marketing bermanfaat sebagai bagian dari strategi pemasaran produk. Strategi ini dapat membuat produk yang kita jual untuk jauh lebih dapat dijangkau oleh konsumen lebih luas lagi melalui media internet, di mana dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Hal ini tentunya tidak membutuhkan biaya yang banyak jika dibandingkan dengan promosi secara konvensional, sehingga digital marketing membuat biaya marketing dan promosi menjadi lebih efisien. Ini akan menjadi strategi yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan produk atau jasa sekaligus menjadi solusi strategi penjualan terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Pada materi digital marketing ini, kita akan belajar bagaimana melakukan promosi melalui media sosial dan pemasaran melalui toko online. Selain itu, video ini juga akan memberikan informasi tentang merek produk dan branding, keuntungan berjualan lewat sosial media dan toko online, serta tips-tips bagaimana membuat sebuah konten sebagai sarana mempromosikan produk kita melalui media sosial dan toko online. Oke, yang pertama, berilah merek produk teman-teman. Merek merupakan tanda pengenal produk atau jasa sebagai upaya identifikasi agar dikenal dan sebagai pembeda dari produk atau jasa lainnya. Merek produk harus mudah dibaca, diucapkan, serta tidak asing di telinga konsumen. Nama merek yang mudah dilafalkan membuat produk kita mudah diingat sehingga menjadi pilihan utama ketika konsumen sedang mencari produk. Membuat merek yang mudah diingat cukup dengan mencari kata yang sederhana, familiar di telinga, mudah diucapkan, dan tentunya mencerminkan jenis dan karakter produk. Contohnya, Korinci. Merek ini mudah dibaca serta diucapkan serta tidak asing di telinga konsumen. Selanjutnya, pilih nama merek yang singkat.
Merek yang singkat dapat memudahkan konsumen mengingat produk yang kita jual. Selain itu, membuat merek produk yang tidak lebih dari 3 suku kata. Contohnya, Korinci terdiri dari 3 suku kata, yaitu ko, ri, dan ci. Hindari membuat merek yang panjang karena akan sulit diingat. Terakhir, merek harus punya ciri khas, menarik dan berbeda. Semakin berbeda merek produk kita dengan merek lain, maka berpeluang untuk semakin dikenal oleh konsumen. Contoh merek Korinci. Ini merupakan merek produk kopi yang identik dengan kopi ini berasal. Unik dan berbeda dengan produk kopi lain. Sehingga konsumen penasaran dan tertarik karena image yang diberikan oleh merek. Merek yang sudah kita buat dapat membantu dalam tahap pemasaran produk dan mengenalkan produk ke masyarakat. Upaya ini sering disebut dengan branding. Branding adalah proses memperkenalkan dan menumbuhkan merek produk atau jasa agar dapat dikenal masyarakat dan konsumen lebih luas. Tujuan dari branding adalah membentuk persepsi masyarakat dengan membangun rasa percaya masyarakat kepada produk. Branding yang kuat berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk kita. Fungsi dari branding meliputi sebagai pembeda antara produk kita dengan produk kompetitor. Branding juga menjadi sarana promosi dan daya tarik produk. Merek produk yang kuat akan mampu melakukan promosi dengan lebih mudah. Selain itu, branding akan membantu citra, keyakinan, jaminan kualitas, dan kebanggaan terhadap produk. Branding juga dapat menjadi upaya pengendali pasar. Merek yang kuat dapat mengendalikan pasar karena konsumen telah mengenalnya. Media sosial telah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Dapat dipastikan, jumlah pengguna media sosial masih akan terus bertambah. Hal ini telah dijadikan peluang bagi para pelaku usaha dalam melakukan promosi produk melalui media sosial, karena dapat meningkatkan nilai jual produk. Melakukan promosi melalui media sosial memiliki sejumlah keuntungan, di antaranya bisa lebih hemat biaya serta juga efektif dalam penggunaannya. Promosi melalui media sosial dapat menyesuaikan dengan target konsumen dari setiap produk kita, sehingga lebih mudah dan lebih efektif dalam menarik para konsumen, serta dapat menjangkau segmentasi dari beragam karakter konsumen. Dalam hal ini, media sosial membantu dalam menemukan konsumen dan memperluas target pemasaran, serta mengembangkan target pasar. Hal ini akan membantu meningkatkan omset penjualan dari produk kita. Pemasaran melalui media sosial tidak dipungut biaya, kecuali menggunakan fasilitas layanan promosi berbayar yang disediakan oleh platform media sosial tersebut. Kita bisa langsung menggunakan fitur yang ada untuk melakukan promosi dengan membuat konten yang sekiranya mampu menarik calon konsumen. Melalui fitur-fitur yang ada di media sosial, kita dapat dengan mudah menjalin interaksi dengan para konsumen, sehingga kita bisa mendapatkan saran dan masukan dari konsumen untuk dijadikan acuan dalam mengevaluasi produk maupun strategi promosi kita. Media digital marketing selanjutnya adalah toko online. Melalui toko online, penjual dapat menjangkau lebih banyak konsumen dimanapun tanpa batas wilayah pemasaran. Semakin maraknya penggunaan smartphone, memungkinkan penjual untuk menjangkau konsumen lebih banyak dan lebih luas lagi. Konsumen cenderung melakukan penelitian kecil sebelum memutuskan membeli suatu barang atau jasa. Hal ini mereka lakukan untuk memastikan produk yang akan dibeli sesuai dengan yang diinginkan. Perilaku ini membuat konsumen lebih memilih toko online karena mempunyai fitur pencarian dengan fasilitas filter, sehingga konsumen bisa mencari produk atau jasa yang sesuai dengan kriteria mereka. Di samping itu, mesin pencarian Google membantu konsumen untuk menemukan produk yang sesuai harapan konsumen dan mengarahkan ke toko online di mana produk yang konsumen inginkan berada. Produk yang dijual di toko online terkenal dengan harga yang jauh lebih murah.
Di samping toko online sering mengadakan diskon besar-besaran untuk menarik konsumen, juga karena produk di toko online bisa ditekan harga dasarnya. Hal ini karena penjual yang membuka lapak di toko online tidak membutuhkan toko secara fisik, sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan lapak ataupun gerai secara fisik. Banyak konsumen yang rela mengantri dan menempuh jarak yang begitu jauh hanya untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Sedangkan, melalui toko online, hal seperti itu bisa diatasi dengan cara mempertemukan penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan dengan platform yang terhubung melalui internet. Sehingga, jarak sudah bukan menjadi kendala lagi. Begitupun pertimbangan secara waktu. Bertransaksi menggunakan media toko online akan jauh lebih efisien secara waktu. Pedagang dan konsumen hanya perlu mengoperasikan beberapa tombol saja, maka transaksi sudah bisa dilakukan. Saat ini banyak toko online memberikan fasilitas perbandingan harga, serta memfasilitasi konsumen menemukan harga terbaik untuk produk yang sama. Hal ini menjadi salah satu strategi untuk memudahkan penjual dalam menentukan harga produknya, sehingga dapat bersaing dengan produk-produk kompetitor. Toko online memfasilitasi kegiatan perdagangan secara virtual sepanjang waktu, 7 hari dalam seminggu, dan 24 jam setiap harinya sepanjang tahun. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi penjual karena konsumen dapat memesan barang kapan saja yang mereka mau. Toko online sudah dilengkapi dengan sistem yang dapat menerima pembelian secara otomatis. Penjual akan menerima pemberitahuan secara real time sehingga tidak perlu memantau tokonya sepanjang waktu. Selain itu, toko online juga dilengkapi dengan fitur chat dan testimoni. Sistem akan menghubungkan penjual dan pembeli agar bisa terus berkomunikasi. Hal ini akan memudahkan penjual untuk menyampaikan pesan kepada konsumen, serta testimoni menjadi acuan evaluasi untuk memperbaiki produk dan layanan penjual. Menggunakan toko online untuk berjualan perlu mempunyai strategi bagaimana memvisualisasikan promosi kita agar lebih menarik. Seperti kita berjualan secara offline, kita perlu menghias toko, menata produk, dan lainnya. Hal ini juga berlaku jika kita menggunakan media sosial untuk berjualan. Meskipun kita menggunakan toko online untuk berjualan, kita perlu menampilkan produk kita agar menarik di mata pelanggan dengan membuat konten yang semenarik mungkin. Berikut ini tips membuat konten untuk promosi lewat media sosial dan toko online. Pertama, kita harus membuat profil akun media sosial dan toko online semenarik mungkin. Bisa kita mulai dengan memasang logo dan nama toko sesuai foto profil, atau memasang produk terlaris di toko Anda sebagai foto profil. Selain itu, jangan lupa mencantumkan nomor telepon toko yang bisa dihubungi atau tautan media sosial lainnya. Kedua, menulis deskripsi produk. Terkadang konsumen malas untuk membaca deskripsi yang panjang, sehingga kita hanya perlu menulis deskripsi produk secara singkat dan jelas. Ketiga, produk atau postingan kita harus dapat meminimalisir keraguan dan memberikan solusi atas permasalahan ataupun kebutuhan konsumen. Contohnya, jika kita menjual produk madu, maka sebagai deskripsi kita dapat cantumkan bahwa produk madu yang kita jual diproses tanpa campuran serta bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh. Maka, deskripsi tersebut akan jauh lebih menarik perhatian konsumen dan lebih spesifik. Keempat, menambah hashtag yang tepat. Hashtag adalah tanda pagar yang diletakkan di awal kata atau di akhir yang diketikkan dalam deskripsi postingan media sosial. Tagar merupakan sebuah tanda agar mesin pencarian dapat mendeteksi postingan kita sesuai dengan kata yang kita buat dengan tagar. Ini berguna untuk memudahkan konsumen mencari apa yang mereka inginkan. Dan yang kelima, membagikan foto produk yang berkualitas secara grafis. Secara grafis maksudnya adalah ukuran gambar jelas dan tidak buram.
Foto berkualitas secara konten adalah mengambil gambar produk dengan latar belakang yang menarik, pengambilan foto produk dengan latar belakang polos serta warna yang kontras dengan produk agar produk terlihat jelas. Selain itu, pengambilan gambar dapat menggunakan latar yang sesuai dengan karakter produk. Keenam, menggunakan video secara kreatif. Video merupakan jenis konten terbaik untuk promosi produk di media sosial. Mayoritas media sosial menyediakan fitur untuk membagikan video, meskipun beberapa media sosial membatasi durasi video yang kita posting. Justru itu semakin baik, karena kita hanya perlu membagikan video tentang produk kita secara singkat. Hal ini akan membuat konten lebih menarik di mata konsumen, seperti iklan-iklan di televisi. Beberapa tema video yang dapat kita angkat menjadi video promosi produk, yaitu video penjelasan produk, video tentang proses pembuatan produk, video tentang manfaat produk, video testimoni terhadap produk, dan video-video lainnya. Dan yang ketujuh, upayakan membagikan konten di media sosial dengan konsisten, dan jika memungkinkan lakukan minimal sekali dalam sehari. Semakin sering kita membagikan konten di media sosial, semakin meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita jual. Selain itu, tujuan kita sesering mungkin membagikan konten agar konten yang kita posting tidak tergeser di sistem beranda pada media sosial, sehingga akun kita akan selalu update, serta memberikan kesan konten kita selalu segar dan selalu membagikan konten terkini. Kedelapan, jadilah penjual yang aktif dan menarik. Membuat postingan yang menarik pun tidaklah cukup sebagai strategi berjualan di dunia maya. Kita sebagai penjual harus menjadi aktif dan menarik. Kita bisa memfollow merek atau seseorang dengan minat yang sama dengan produk kita. Juga secara aktif melakukan interaksi dengan akun media sosial lainnya. Hal ini dilakukan agar akun kita cepat dikenali oleh orang lain. Jangan lupa juga, kita harus membalas setiap komentar yang ada di setiap konten kita. Perlu diingat bahwa aktif dalam hal ini memberikan komentar dan memasarkan produk dengan cara yang pantas dan penuh etika. Hindari menggunakan kata-kata yang kurang baik agar kita tidak dianggap mengganggu. Jika tidak, akun kita akan dilaporkan oleh orang yang terganggu melalui sistem report. Teman-teman, kita telah mempelajari bagaimana melakukan promosi secara digital. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana memasarkan produk kita melalui internet, sehingga dapat memperkenalkan produk atau jasa kita ke konsumen yang lebih luas. Tentunya berharap strategi pemasaran ini akan meningkatkan omset dan penjualan untuk produk dan jasa BUMDes teman-teman. Selamat mencoba dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa, salam hangat dari desa.